Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sungguh sangat besar cintanya kepada Allah. Ilal akhirat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang kita muliakan para orang tua kita, tokoh masyarakat, bapak pengurus masjid, ibu ketua dan pengurus majelis taklim. Selanjutnya bapak ibu-ibu jemaah salat tarawih, rekan-rekan pemuda, adik-adik remaja, dan anak-anak kami para pelajar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT, Allah pertemuan kita malam hari ini. Dan kita mohon kepada Allah semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita di siang hari, tarawih kita di malam hari, sholat 5 waktu kita, tilawah Al-Quran kita, infak, sedekah, zikir, doa kita, semoga semuanya diterima oleh Allah dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita umatnya yang senantiasa tunduk taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tema yang diberikan pada penceramah malam hari ini sebagaimana dibacakan oleh anak kita tadi dengan judul penggunaan gadget. Ya, penggunaan gadget yang berlebihan bisa menurunkan kecintaan kepada Allah. Bapak Ibu tahu gadget kan? Ya, anak-anak tahu ya. Ya, HP itu salah satu gadget. Kalau gadget lebih luas lagi. Ada HP, ada smartphone, ya, ada tablet, bahkan ada laptop, bahkan drone yang sekarang jalan terbang itu juga bagian dari gadget. Ya. Penyampaian materi ini sedikit ilmiah. Kita ingin sampaikan dalam waktu yang 20 menit karena ini dibatasi dan memang harus dibatasi. Ya. Dalam waktu 20 menit kita sampaikan secara efektif, ya, efisien, dan semoga tujuan yang diberikan oleh pengurus masjid sampai pada hendaknya tujuannya. Bapak Ibu yang berkenan Allah SWT,
Ya, suka tidak suka, senang atau tidak, kita hari ini sudah hidup di era digital. Gadget itu sudah tidak sekedar alat komunikasi, tapi dia sudah merupakan bagian dari hidup kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan, apalagi anak-anak kita, kalau tinggal dompet sekarang ini nggak begitu masalah di rumah. Tapi kalau tinggal HP harus balik. Ya. Nah, sementara di bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam ibadah kita. Puasa di siang hari, tarawih malam hari, baca Al-Qur'an, zikir, doa, mendengarkan tausiah, harus kita tingkatkan itu. Oleh karena itu harus dibatasi. Nah, dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi ini dalam 5 poin. Ya, 5 poin. Poin pertama, cinta kepada Allah adalah tujuan utama hidup kita. Itu poin pertama. Jadi mungkin kepada anak-anak kita yang mencatat, kita catat poinnya saja dulu, nanti penjelasannya kita dengarkan. Yang pertama apa? Cinta kepada Allah adalah tujuan utama hidup kita. Kemudian poin kedua, gadget berlebihan menyebabkan kelalaian. Gadget berlebihan menyebabkan kelalaian. Poin ketiga, hati tidak bisa dipenuhi dengan dua cinta yang berlawanan. Ini bahasanya. Hati kita, hati manusia itu nggak bisa diisi oleh dua cinta yang berlawanan. Bercakap bego di dalam hati, kan? Itu yang poin ketiga. Poin keempat, Ramadan adalah bulan Al-Quran, bukan bulan layar. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bukan bulan layar. Layar apa? Layar TV, layar HP, layar laptop. Ya. Jadi yang keempat apa? Al-Quran, bulan Al-Quran, bukan bulan layar. Nah, poin yang kelima, kita tawarkan nanti solusi praktis di bulan Ramadan terhadap gadget. Nah, jadi gadget itu kan menjadi kawan kita. 5 poin ini kita coba sampaikan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Mari bersama kita pahami, sehingga sekali lagi semua apapun yang ada di rumah kita itu akan menjadi sarana untuk meningkatkan ibadah kita, untuk memudahkan segala usaha kita, ya, memudahkan hidup kita, bukan sebaliknya, ya, bukan menurunkan kualitas ibadah kita. Jadi tema yang disampaikan ini tepat sebenarnya untuk kita semuanya, bahwa penggunaan gadget berlebihan akan menurunkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman, Allah tegaskan sedemikian rupa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian nanti juga ada dalam surat At-Taubah ayat 24. Dalam Al-Baqarah 165, sebagaimana dibacakan di mukadimah tadi, Allah ingatkan kepada kita. Wa minan nas, dan di antara manusia ini, mayyattakhidhu min dunillahi andada. Ya. Ada di antara manusia itu menjadikan, bahasa di sininya tandingan-tandingan. Kalau tandingan itu kan berarti lawan, ya. Ya. Menjadikan tandingan-tandingan Allah. Apa saja tandingan Allah? Banyak, mulai dari berhala. Kalau zaman Nabi jelas ada berhala. Nah, zaman sekarang berhalanya ini. Ya, berhalanya ini.
Yuhibbunahum kahubbillah. Ini yang mesti kita hati-hati Bapak Ibu semuanya kita, termasuk saya. Mereka mencintai tandingan tadi, sebagaimana mereka mencintai Allah. Kalau ini sebenarnya kalau masih sepadan masih lumayan Pak. Dia main HP ya, tapi sholat tidak tinggal, bagus. Ya Pak ya? Ya kan? Main HP ya, ngaji Al-Quran, baca Al-Quran juga. Kalau seimbang mungkin tidak masalah. Yang jadi masalah nanti lebih mencintai gadget tadi daripada mencintai Allah. Tapi kita sebagai orang beriman, Allah tegaskan di sini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersangatan cintanya kepada Allah. Sholat 5 waktu nggak mau ketinggalan pada takbiratul ihram. Bahkan sebelum azan sudah bersiap-siap. Begitu azan kita sudah menjawab panggilan azan. Ba'da azan kita tunaikan rawatib. Sedemikian rupa. Malam tarawih nggak mau ketinggalan. Orang-orang beriman adalah asyaddu hubbalillah. Bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masing-masing kita bertanya kepada diri kita masing-masing, gitu ya. Dalam kehidupan ini, mana yang lebih cepat kita respon? Ya. Mana yang lebih cepat kita respon? Chatting kawan atau panggilan azan? Nah, ini ujinya di sana Pak ya. Jadi, mana yang lebih cepat kita tanggapi? Komentar-komentar kawan di Facebook, ya, tontonan-tontonan di TikTok, ya, yang di IG, kita banyak di WA, kalau orang tua masih aktif di WA, chatting dengan kawan-kawan. Apakah lebih cepat menanggapi chat kawan-kawan tadi, atau memenuhi seruan Allah? Hayya 'alas shalah. Walaupun kalimat itu keluar dari seorang muadzin, tapi muadzin itu adalah perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah bicara langsung dengan kita. Ya. Panggilan yang pertama, panggilan sholat melalui muadzin, siapapun bisa. Nanti panggilan kedua, siapa saja, nanti kita sebagian besar jamaah ini insyaallah sudah sampai ke Baitullah. Melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, haji dan umrah. Panggilan yang ketiga, panggilan yang pertama 5 waktu sehari semalam. Semua laki-laki bisa azan. Panggilan ke Baitullah, Allah pilih Nabi yang terbaik. Jangan sampai nanti panggilannya ketiga, Allah tidak perlu lagi manusia untuk memanggil. Tapi malaikat Israel memanggil kita. Ya. Kalau sudah Allah utus malaikat Israel memanggil kita, itu tidak bisa ditawar. Kalau panggilan azan masih bisa ditawar, nanti dulu sibuk segala macam kan. Panggilan Nabi untuk ke Baitullah masih juga ditawar, lun sanggup leh, manis tatoannya lun sampai. Tapi kalaulah panggilan Israel, suka tidak suka harus berangkat. Itu poin yang pertama. Mari kita kuatkan kecintaan kita kepada agama ini, kecintaan kita kepada ibadah ini, melebihi dari cinta kita pada yang lainnya. Terutama sekali materi kita adalah tentang tontonan-tontonan, postingan-postingan, chattingan-chattingan di gadget kita masing-masing. Nah, yang kedua, Allah ingatkan kepada kita semuanya, segala sesuatu yang berlebihan itu akan melalaikan. Apalagi yang namanya HP. Ya. Kalau berlebihan itu akan melalaikan.
ghaflah. Kalau jamaknya ghafilun, ya, akan menjadi orang yang lalai. Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Kahfi. Mungkin sering kita baca. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya sudah melampaui batas. Bapak Ibu lihat surah Al-Kahfi ayat 28, ini di panggalan tengahnya. Allah ingatkan kepada kita, wala tuti', jangan engkau ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang Allah lalaikan hatinya itu? Kalau hubungannya dengan tema ini adalah pencetak, ya, produk Meta. Kalau sekarang Meta, Pak, ya. Ya, yang pakar-pakar Facebook, ya, pakar-pakar TikTok, pakar-pakar IG. Di balik layar mereka semuanya itu pada umumnya bukan Muslim, betul? Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka bisnis di sana. Ya, tujuan mereka hanya bisnis, mencari keuntungan dunia. Mereka adalah orang-orang yang dilalaikan hatinya mengingat Allah. Dan alhamdulillah dengan teknologi ini nggak bisa dibatasi, apapun jenis informasi bisa masuk. Dan alhamdulillah para tokoh agama kita, para pakar intelektual IT agama kita banyak memasukkan materi-materi ke sana. Sehingga HP, laptop itu tidak lagi ya kontennya itu yang buruk-buruk, banyak yang bagus-bagus, yang baik-baik banyak. Ya. Bisa aplikasi Al-Qur'an, bisa YouTube, bisa apa. Dan ustadz-ustadz kita terkenal hari ini itu mereka terkenal bukan dari TV. Contoh Ustadz Abdul Somad. Beliau terkenal dari mana? Dari YouTube. Memanfaatkan teknologi ini. Ustadz Adi Hidayat. Beliau juga terkenal bukan karena tayang di TV mana-mana, tapi kebanyakan punya YouTube masing-masing. Jadi tergantung memanfaatkannya. Mereka seperti pisau bermata dua. Tergantung kita menggunakannya dengan yang mana. Maka Allah ingatkan, jangan diikuti orang-orang yang dilalaikan hatinya itu, maka ikutilah orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin yang ketiga, ini waktunya berjalan terus Pak ya. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4. Al-Ahzab ayat 4 Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi." Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu dua hati dalam rongganya. Masya Allah. Jadi poin yang ketiga tadi kan, hati kita itu nggak bisa diisi macam-macam. Kalau dia sudah kecanduan dengan dunia, otomatis cintanya kepada agama itu akan sempit, akan berkurang, bahkan bisa hilang. Jadi ibaratnya kandang, Pak, ada ayam, ada musang. Ada ayam, ada musang. Kalau disatukan, satu kandang. Dalam kandang itu ada ayam, ada musang. Mana yang menang? Habis ayamnya kan? Iya. Kebaikan itu nggak bisa dicampur aduk dengan keburukan. Ya Allah nyatakan sedemikian. Di dalam hati kita itu hanya ada satu cinta. Maksudnya bukan nggak boleh mencintai yang lain, tapi yang paling utama. Tadi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Kalaupun dia mencintai yang lain karena dia cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah adalah utusan Allah. Kita cinta kepada kedua orang tua kita karena kedua orang tua kita mendidik dengan agama dengan baik untuk mencintai Allah.
Nah, kalau ada orang tua yang menyuruh kita untuk durhaka kepada Allah, apa kata Allah? Malah fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Namun tetaplah pergauli kedua orang tua itu di dunia dengan baik. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akidah, enggak ada ampun. Enggak ada kompromi. Demikian ya. Jadi hati kita mesti satu, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sarana yang paling utama yang Allah sediakan sedemikian rupa, sehingga Ramadan inilah yang harus kita kuatkan semangat kita untuk memenuhi rongga-rongga hati kita, ruang hati kita ini dengan kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam sarana yang Allah sediakan. Puasa di siang harinya, tarawih pada malam harinya, tilawah Al-Qur'an, tahajud. Masya Allah, tabarakallah. Ramadan, bulan Al-Quran, mari kita tingkatkan kualitas bacaan kita, tahsin kita, tilawah kita, dan semua kita mesti punya target dalam Al-Quran ini. Rasulullah selalu tadarus selama bulan Ramadan bersama malaikat Jibril. Berarti tadarus Ramadan, menghatamkan Al-Quran di Ramadan itu adalah sunnah. Minimal sekali khatam masing-masing kita. Syukur kalau bisa 2 kali, 3 kali. Penuhkan, banyakkan waktu kita dengan membaca Al-Quran. Yang terakhir, solusi semua kita sebenarnya tahu, ya. Gadget yang kita miliki itu mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memudahkan segala urusan kebaikan-kebaikan kita. Kalau poin-poinnya diingatkan di sini, niatkan gadget-gadget kita ini, HP kita ini, laptop kita, Android kita dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Mendengarkan kajian-kajian, dimasukkan aplikasi Al-Quran, tafsir Al-Quran, sehingga kita mudah kemanapun pergi, membawa HP, membawa gadget kita, dan kita mudah untuk membukanya dengan aplikasi-aplikasi yang islami. Yang kedua, mesti kita buat jam tanpa gadget. Ada jam tanpa HP. Misalnya 1 jam sebelum berbuka, misalnya. 1 jam setelah tarawih. Kita kosongkan pikiran kita di hadapan kita simpan HP itu. Kita khusus untuk baca Al-Quran. Kita khusus ngobrol dengan kedua orang tua. Mesti harus ada dalam keluarga. Ada jam tanpa gadget namanya. Terserah keluarga kita masing-masing. Jam berapa disepakati oleh keluarga itu. Kalau tidak demikian, maka akan melalaikan ini. Kemudian yang ketiga, targetkan tilawah. Sebagaimana disampaikan tadi. Ya, kalau bahasanya di sini, mana yang lebih banyak membuka lembaran-lembaran Al-Quran atau men-scroll? Apa? Men-scroll dari HP-HP kita. Kalau scroll ini bisa ribuan kali. Al-Quran itu standar itu 600 halaman. Ibu ya. Jadi kalau 1 hari 1 juz itu cukup 20 halaman. Ya, satu juz itu kan 20 halaman. Jadi kalau bisa 1 one day one juz, 1 hari 1 juz. Kita baca, nanti sebulan Ramadan kita khatam Al-Quran. Ingat kata Rasulullah, ketika kita membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah terus sampai An-Nas, berarti kita khatam, maka turun 60.000 malaikat mendoakan orang yang sedang khatam tadi. Masya Allah. Makanya Allah marhamna bil Quran. Setiap kita selesai membaca Al-Quran dan seterusnya, Allah akan rahmati kita dengan Al-Quran ini. Apalagi Ramadan sedemikian rupa. Para sahabat sedemikian rupa itu Ramadan, hari-harinya di samping dia sholat, zikir, doa, Al-Quran yang menjadi pegangan utama, bacaan utamanya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Gangguan-gangguan yang berupa ya
barang yang selalu berada di saku kita, ya, bukan menjadi musuh tapi menjadi kawan, ya, menjadi kawan yang akan memudahkan segala langkah kita. Jadi segala sesuatu yang berlebihan tentu dia akan merusak, ya, akan melalaikan. Jadi Ramadan adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk hati kita. Oleh karena itu sekali lagi, jangan sampai nanti Ramadan berlalu, ya, kuota habis, baterai sering dicas, tetapi iman tidak meningkat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi, semoga semua kita digolongkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang beriman, yang karakternya adalah asyaddu hubbalillah. Bersangatan cintanya kepada Allah, dibuktikan dengan responnya terhadap panggilan-panggilan Allah, responnya kepada agama ini. Cukup demikian, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.